Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah, alhamdulillah di kesempatan sore yang mulia ini Allah kembali mengumpulkan kita di majlis yang sangat mulia ini, yaitu majlis Talabul Ilm. Dan jamaah yang dirahmati Allah, kita masih pada kitab Kode Etik Pengusaha Muslim, menjadi pengusaha ideal menurut standar syariat. Dan tema sore hari ini jemaah berkaitan tentang hasil berkebalikan dengan harapan. Hasil berkebalikan dengan harapan. Kita inginnya A, ternyata dapatnya B. Ya. Dan ini kadang jamaah sekalian ya, kita jumpai ya di sebagian orang. Dia datang ke dukun, harapannya sembuh, ternyata tambah parah. Dia berusaha ataupun bisnis dengan cara yang haram, dengan harapan sukses, ternyata hancur lebur. Ya. Ini banyak terjadi, ya, banyak terjadi. Dan ini jemaah yang akan sedikit kita singgung di kesempatan sore hari ini. Penulis kitab mengatakan, terkadang Allah menyikapi hamba berkebalikan dengan obsesinya. Ya, terkadang Allah menyikapi hamba berkebalikan dengan obsesinya. Dalam masalah akidah pun jemaah kadang terjadi ya. Ada misalkan gini, seseorang karena keyakinan keliru, contoh tatoyur ya, safar hari Sabtu itu dianggap siang. Akhirnya dia pun nggak berani safar di hari Sabtu. Kenapa? Takut siang. Tapi kadang orang seperti ini, ya, kadang-kadang dihukumnya karena keyakinannya keliru, benar-benar terjadi. Nah, sehingga sekali lagi jamaah, tidak boleh kita menyandarkan manfaat ataupun mudarat kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu penting. Ada orang yang memiliki cita-cita besar untuk mendapatkan dunia, namun oleh Allah dia justru dijauhkan dari dunia. Ya. Bahkan kadang kita jumpai jamaah sebagian orang sampai rela tidak sholat, ya, bergadang malam. Apa tujuannya? Cari dunia. Yang terjadi apa jamaah sekalian? Yang terjadi dia tidak mendapatkan dunia kecuali hanya sedikit, kecuali hanya yang Allah sudah takdirkan, itu saja jamaah. Jadi rugi akhirat, rugi dunia. Sebaliknya jamaah sekalian, ada orang yang memiliki cita-cita besar untuk mendapatkan kesuksesan akhirat, namun dunia justru mengejarnya. Juga banyak ya, banyak. Contohnya para ulama kita. Allah memberikan balasan kepadanya berkebalikan dengan obsesinya. Di antara contohan ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala tentang hasil akhir pelaku riba dan orang yang bersedekah. Secara lahiriah, orang yang melakukan akad riba, hartanya akan bertambah. Ini secara lahiriah. Dia memberi utang 1 juta dengan bunga 100.000. Namun jemaah sekalian, oleh Allah Jalla wa Ala, harta mereka justru dibinasakan. Ya. Dan banyak yang kita saksikan. Nah,
lintah darat itu jemaah yang terjadi apa? Hancur. Dia dapat untung 100.000, ternyata keluarnya jutaan. Orang tuanya sakit, anaknya sakit, ya, sehingga gara-gara 100.000 ini ya, apa jemaah? Ruginya banyak. Dan kadang dia nggak sadar. Padahal ingat jemaah sekalian, bagi Allah itu mudah ya untuk mengambil atau menghilangkan atau membinasakan harta, mudah. Dengan cara yang Allah kehendaki jemaah, dengan penyakit, musibah, macam-macam. Ya. Sebaliknya orang yang bersedekah secara lahiriah hartanya berkurang. Namun Allah Jalla wa'ala memberikan balasan dengan ditambah hartanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah membinasakan riba dan menumbuh kembangkan sedekah. Ya, ini hal yang kita saksikan ya. Orang kaya cuma yang gemar sedekah, apakah hartanya berkurang? Tidak. Antum saksikan orang-orang kaya yang suka sedekah ya. Dan kita banyak menyaksikannya. Sebagian, masya Allah, orang-orang tua kita, ya, orang sudah sepuh, kenal kajian sunnah, masya Allah. Pembinaan terhadap sunnah luar biasa, uangnya masya Allah. Tapi apakah mereka tambah atau jadi fakir miskin? Enggak cuma. Kita saksikan masya Allah rezekinya barokah. Kita saksikan. Ya. Nggak usah jauh-jauh ya. Orang-orang sekitar kita saja kita saksikan seperti itu coba. Ketika menafsirkan ayat ini Al-Hafidz Ibnu Katsir beliau mengatakan wa hadza min babin muamalah binaqidin maksud. Ini termasuk di antara bentuk muamalah yang hasilnya berkebalikan dengan obsesinya. Kemudian beliau menyebutkan contoh riwayat dalam masalah ini. Ya Faruq, mantan budak Utsman. Ia pernah bercerita ketika Khalifah Umar ke masjid, beliau melihat ada banyak makanan di masjid. Ya. Maka Umar pun bertanya, dari mana makanan ini? Maka ia pun menjawab, tadi ada yang bawa ke masjid. Ya. Jawab kawannya, tadi ada yang bawa ke masjid. Maka Umar pun mendoakan semoga Allah memberkahi makanan ini dan memberkahi orang yang membawanya. Tiba-tiba ada yang melaporkan, wahai Amirul Mukminin, ini makanan hasil menimbun. Maka dia pun bertanya, siapa yang menimbun? Faruq mantan budak Utsman dan Fulan mantan budak Umar. Ya. Kemudian keduanya didatangkan. Lalu Umar mengingatkan bahwa beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, man ihtakara 'alal muslimin ta'amahum darbahullahu bin iflas atau bil jidam. Nabi bersabda, siapa yang menimbun makanan kaum muslimin, maka Allah akan menghukumnya dengan bangkrut atau lepra. Ya. Hati-hati yang suka nimbun, ya, nimbun BBM. BBM bukan makanan ya. Kalau makan hati-hati jamaah sendiri, hati-hati. Tapi beda kasusnya gini, boleh tidak? Di musim panen karena melimpah, kemudian antum, ya apa namanya kalau di kampung istilahnya tebas, seluruh padi ditebas antum, karena melimpah. Kemudian nanti dikeluarkan ketika stok sudah mulai berkurang. Boleh tidak jamaah? Boleh, boleh, sahih. Tapi kalau dalam kondisi misalkan stok pas-pasan kemudian antum timbun, biar kaum muslimin kesulitan, pas dalam kondisi sangat sulit akhirnya dikeluarkan biar harganya mahal, maka ini nggak boleh. Tapi kalau misalkan dalam kondisi melimpah kemudian antum kumpulkan, ya, karena mungkin kalau tidak dibeli justru mubadzir, maka tidak masalah, ya, maka tidak masalah seperti itu. Makanya masalahnya mendengar ini Faruq langsung bertobat dan tidak akan lagi menimbun makanan. Sementara Fulan mantan budak Umar, dia membantah, nggak ngaku. Kata dia, ini makanan saya beli dengan uang saya, berarti saya boleh jual.
Maka jamaah Abu Yahya mengatakan, ya perawi perawi hadis ini ya, setelah itu mantan budak Umar terkena penyakit lepra. Ya, jadi Abu Yahya perawi hadis mengatakan setelah itu mantan budak Umar terkena penyakit lepra. Nah ini juga jamaah sekalian, hati-hati ya, jangan suka apa? Nyoba menentang sunnah Nabi. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. An tusibahum fitnah. Maka berhati-hatilah. Ya. Jangan menyisip perintah Rasul. Kalau tidak, ya, maka akan tertimpa apa jemaah? Ya, fitnah dan azab yang pedih. Ya, seperti yang saya ceritakan, orang yang ngetes apa? Ngetes siwak. Kata dia, tidaklah saya pakai siwak kecuali di dubur saya. Masukkan akhirnya, Pak. Siwak itu dimasukkan ke duburnya. Setelah itu dia jatuh sakit, enggak sembuh-sembuh sampai mati. Dan pas mati keluar dari duburnya binatang seperti tikus, mulutnya moncong. Ya. Dan kata anaknya, bapakku ini mati karena tiap hari digerogoti oleh binatang tersebut. Nah, maka hati-hati ya. Jangan mencoba-coba dan ngetes. Ya jamaah sekalian, di antara bukti bahwa manusia mendapatkan balasan berkebalikan dengan obsesinya adalah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi bersabda, "Man kanatil akhiratu hammahu, ja'alallahu ginahu fi qalbi, wa jama'a lahu syamlah wa atathu dunya wa hiya raqimah. Wa man kana di dunya hammahu ja'alallahu faqrahu baina 'ainayhi wa faraqa 'alaihi syamlah wa lam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu." Barang siapa yang target hidupnya untuk akhirat, cita-citanya, obsesinya untuk akhirat, ja'alallahu ginahu fi qalbi, maka Allah akan menjadikan kekayaannya di dalam hatinya. Qanaah, ya, nerima, ridho. Karena kaya sesungguhnya itu banyak jamaah sekalian kaya hati. Karena kaya sesungguhnya itu kaya hati. Wa jam'alu syamlah, maka Allah Jalla wa Ala akan mengumpulkan urusannya, artinya membantu. Mau dia jualan bakso dibantu, mau jualan cilok dibantu, ya. Pokoknya mau usaha dibantu jemaah, ya. Karena ingat jemaah, ketika Allah akan menjadikan hambanya sukses itu jemaah, lewat pintu mana saja bisa. Nggak harus antum jadi pedagang, ya. Nggak harus antum jadi pembisnis, nggak. Allah maha mampu jemaah. Nggak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau antum suksesnya lewat jualan cilok, ya bisa saja. Penjual cilok ada yang sehari pendapatannya bisa puluhan juta, sahih jemaah. Kalau memang suksesnya di situ, jadi nggak perlu ngiri. Waduh, teman saya itu kok jual itu sukses. Belum tentu antum niru jemaah, belum tentu sukses. Bahkan ketika misalkan jauh lebih baik, pelayanan lebih luar biasa, belum tentu jemaah. Karena ingat ya, rezeki itu murni pemberian Allah. Nah, sehingga intinya gini, kalau antum usaha jamaah, sudah ada penghasilan, ibadahnya bisa, sudah antum syukuri ya. Karena itu intinya. Daripada antum sibuk ibadah nggak bisa, percuma. Karena kalau misalkan Allah akan memberikan kesuksesan lewat usaha itu, pasti mudah bagi Allah, pasti. Yang penting syukur, banyak sedekah, banyak ibadah, tingkatkan kualitas ibadah kita. Nah, mungkin dengan seperti itu jemaah Allah akan memberikan apa? Pintu-pintu ya kesuksesan. Itu penting. Wa atathu dunya wa hiya raqimah, dan dunia itu akan mendatanginya dalam kondisi apa? Terhina. Dalam kondisi terhina. Dalam kondisi dipaksa. Sebaliknya jemaah, wa man kanatid dunya hammahu, dan barang siapa yang dunia menjadi target hidupnya, menjadi obsesinya, ja'alallahu faqrahu baina 'ainaihi,
maka Allah akan menjadikan kefakirannya selalu berada di pandangan matanya, di depan matanya. Bangun tidur sudah mikirnya apa? Kontrakan, mikiri SPP anaknya, ya, mikiri bayar apa jemaah, cicilannya, macam-macam. Dan hidupnya nggak tenang. Hidupnya selalu dikejar apa? Ya tadi macam-macam, ya, tagihan-tagihan. Ya. Wa farraqa 'alaihi syamla, dan Allah akan cerai berikan urusannya. Mau mencoba merintis bisnis, Allah hancurkan. Justru dihancurkan, ya, nggak dibantu. Kenapa? Ini orang yang contoh target hidupnya untuk dunia, tapi justru Allah berikan ya sesuatu yang sebaliknya. Ya. Kita jangan seperti ini, jangan seperti ini jemaah. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu. Dan dunia itu tidaklah datang illa ma qaddara lahu, kecuali apa yang telah Allah takdirkan. Ini catat ya, Pak. Antum mau ngoyok hari ini 24 jam enggak tidur, enggak taklim, enggak sholat, ya. Antum jalan cari uang, mungkin tidak hari ini antum dapat 1 M. Ya. Sulit ya, Pak. Kecuali kalau itu takdir antum. Jadi artinya hari ini jemaah, mau antum maksimal ketika mencari dunia atau kasar-kasarannya malas-malesan, maka hari ini antum akan diberikan rezeki yang memang sudah Allah catat untuk diri kita. Kapan jemaah? 50.000 tahun. Soalnya jemaah. Jadi 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi sudah dicatat takdir manusia. Sehingga tugas kita itu hanya mencari, cari, ya. Dan jangan sampai apa? Melanggar syariat. Udah. Nah, ini jamaah sekalian, mulai seorang mukmin, ya, mukmin itu seperti ini. Boleh antum semangat mencari dunia, boleh jamaah, tapi ingat ya, jangan lupa akhirat. Jangan lupa akhirat. Orang yang obsesinya dunia dijadikan susah mendapatkan dunia, sementara orang yang obsesinya akhirat, dunia mendatanginya dengan terhina. Contoh manusia yang dikejar dunia, ini contohnya. Sufyan bin Uyainah, beliau bercerita, Khalifah Hisham bin Abdul Malik, Khalifah Bani Umayyah yang ke-10, pernah menemui cucunya Umar bin Khattab yang bernama Salim bin Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, ketika sedang beribadah di Masjidil Haram. Ya. Ini cucunya Umar. Kemudian Khalifah Hisham menawarkan, wahai Tuan Salim, silahkan minta kepadaku apa yang Anda butuhkan. Ya. Kalau antum jamaah didatangi Pak Jokowi, Pak, kira-kira antum pengen apa? Sepeda. Jangan sepeda jamaah sekalian. Kira-kira apa jamaah sekalian? Oh, minta macam-macam, ya. Ini beda jemaah. Kalau Salim beda, masya Allah, orang saleh ini jemaah. Ya. Mendengar tawaran ini, Imam Salim menjawab, inni astahi minallahi tabaraka wa ta'ala an as'ala fi baitillahi ghairallah. Jawaban beliau, masya Allah, aku malu kepada Allah untuk meminta di rumahnya kepada selain Allah. Bayangkan, sedang di Baitullah kok ternyata minta kepada selain Allah, malu dia. Ya. Kalau kita di masjid ya malu tidak? Ya. Harusnya malu. Mintanya kepada Allah, jangan minta kepada makhluk. Minta kepada Allah. Lalu Salim keluar dari Masjidil Haram dan diikuti oleh Khalifah Hisham. Khalifah Hisham mengulangi tawarannya. Al-an qad kharajna fasalni hajat. Sekarang Anda sudah di luar Baitullah, silakan minta kebutuhan Anda kepadaku. Maka ya Salim pun ya balik bertanya, min hawaijid dunya atau min hawaijil akhirah? Kebutuhan dunia
atau kebutuhan akhirat? Ya. Maka dia pun menjawab kebutuhan dunia. Kata Hisham, kebutuhan dunia. Kemudian Salim menjawab, ama wallahi ma sa'altu dunya ma yamlikuha fa kaifa as'alu man la yamlikuha. Insyaallah ini indahnya. Demi Allah, aku tidak pernah meminta dunia kepada zat yang memilikinya. Lalu bagaimana mungkin aku memintanya kepada orang yang tidak memilikinya? Kepada Allah saja saya nggak minta, kok minta kepada yang nggak punya? Masya Allah, ini luar biasa jemaah. Subhanallah, tawaran dunia dari sang raja ditolak dengan kalimat yang sangat indah. Sungguh dunia datang kepada beliau dalam kondisi hina. Dan banyak contoh yang lainnya, seperti seorang sahabat yang dikirimi apa? Emas. Setelah itu apa jemaah? Ya, disuruh apa? Untuk bagikan, nggak mau. Para ulama kita juga sama, tawari jadi qadhi, ya, tawari jabatan, nggak mau. Beda orang di zaman kita jemaah, ya, malah minta-minta jabatan. Ya. Akhirnya terjadi nggak amanah, karena ya pas mau jadinya pun modalnya banyak, sehingga pas jadi harus balik modal. Nah, ini masalah jemaah. Ya. Sehingga ingat, intinya gini ya. Jadikan keinginan kita sekalian, ingat ya, untuk mendapatkan akhirat. Dunia jemaah pasti ngikut, pasti. Kenapa? Karena dunia itu sudah Allah catat 50.000 tahun. Maka kalau misalkan Allah berikan dunia kepada antum, gunakan. Ya, untuk apa? Ya, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Sahih jemaah. Ya. Agar sekali lagi dunia itu jembatannya, jembatan kita yang akan memudahkan kita masuk ke dalam surga, sehingga hidup itu indah. Rumah tangga seperti taman-taman surga, masya Allah. Ta'awun al-birri wa taqwa, sama istri, masya Allah. Mas, pekan ini kira-kira kita sudah masukin ke kotak amal belum ya? Diingatkan. Oh, kayaknya belum. Ya. Walaupun 1.000 perak nggak masalah aja, Mas. Yang penting apa? Istiqomah. Yang penting istiqomah, karena itu tabungan kita. Kita kalau nabung untuk ya mungkin apa jemaah, keperluan apa namanya, ya, masa depan kita di dunia, kita semangat biar ketika ada kebutuhan tidak kepepet misalkan, dia nabung terus. Ya. Maka untuk akhirat pun harusnya seperti itu. Kenapa? Karena perpindahnya kita ke alam barzah itu tiba-tiba jemaah. Kadang besok ternyata sudah berpindah ke alam barzah. Kita nggak tahu. Sehingga tabungan itu harus terus. Dan antum tanamkan pada diri antum jemaah, harta yang antum keluarkan di jalan Allah itu hakikatnya milik antum, bukan harta hilang. Itu masih milik antum. Antum berikan ke orang fakir miskin misalkan, dohirnya saja, tapi hakikatnya manfaat itu antum masih mendapatkan di dunia, di alam barzah, di akhirat. Dunia jemaah, Allah mudahkan urusan antum di dunia, di alam barzah sama mendapatkan nikmat. Di akhirat apalagi jemaah, akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manfaat itu tetap dapat jemaah. Mungkin dunia itu keberkahan. Orang kafir saja yang suka membantu, suka bakti sosial, Allah mudahkan urusan dunia. Gara-gara apa? Bantu orang. Jadi manfaat itu ada. Dohirnya saja antum nggak miliki. 1 juta antum kasihkan, dohirnya antum nggak punya. Manfaat itu masih ada. Manfaat itu masih ada. Ya, harganya sama saja. Antum belikan pakaian juga sama, jadi barang. Manfaat itu yang antum bisa. Kalau antum kasihkan ke orang juga manfaatnya sama tetap. Ya, tetap Bapak mengalir terus. Ya, apalagi kalau diberikan untuk menghafal Al-Qur'an misalkan. Ya, dibiayai jadi penghafal Al-Qur'an, akhirnya apa? Manfaat itu tetapnya, walaupun kita sudah meninggal itu akan dikirim terus. Jadi tanamkan. Ya, dohirnya berpindah tetapi manfaatnya tetap. Ya, kita akan mendapatkannya seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ya, demikian jamaah sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya seperti biasa kita buka tanya jawab. Ya. Alhamdulillah, seperti pemaparan materi sudah disampaikan oleh Ustaz. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Pada jamaah yang ingin bertanya secara langsung, Iwan di tempat dipersilakan.
Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Bertanya, yang pertama kita sepakat bahwa rezeki itu udah ditakdirkan. Nah, Dan saya juga sering melihat mendengar diksi dengan bersedekah itu menambah rezeki. apa bersedekah? Ya. Kemudian dosa itu bisa mengobati rezeki. Padahal kan rezeki itu sudah ditakdirkan dari Allah. Apakah dengan bersedekah rezeki itu bisa bertambah atau dengan dosa rezeki itu bisa berkurang atau dihambat oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang kedua, semisal kita ditakdirkan menjadi orang yang tidak pintar secara akademik, misalnya di matematika atau di bahasa, kemudian hal itu pengaruh kepada pekerjaan kita. Apakah Allah sudah mentakdirkan kita menjadi orang yang tidak pintar secara akademik sehingga rezekinya sudah ditakar sedemikian rupa? Kemudian apa hubungannya antara Coba yang kedua diulang, coba gimana? Yang kedua diulang coba. Yang kedua tuh mungkin ada orang yang tidak ditakdirkan pintar secara akademik, matematika atau bahasa. Kemudian itu pengaruh sama pekerjaan yang dia dapat. Kemudian apa hubungannya antara tadi usaha yang tadi dengan rezeki yang ditakdirkan dengan Allah? Mesti dulu ya. Jelas ya? Jelas nggak? Gimana? Maksudnya gimana? Coba jelaskan. Yang pertama dulu ya. Yang pertama dulu aja. Jamaah sekalian, rezeki itu kan sudah dicatat, sudah ditakdirkan oleh Allah. Ya. Tapi ada hadis-hadis yang mengatakan apa? Bahwasannya sedekah itu akan melancarkan rezeki, menyambung silaturahim, akan melancarkan rezeki. Tapi bukankah sudah dicatat dan sudah ditentukan? Kok kenapa ini bisa bertambah, berkurang? Kemaksiatan dikatakan apa bisa menghambat rezeki. Ya, dalam sebuah athar memang Islam mendapatnya, apakah saya atau tidak, dikatakan apa? Fa innal abda la yukhramu minar rizqi li dzambin yusibuhu. Ada seorang hamba jamaah diharamkan dari mendapatkan rezeki dengan sebab apa? Dosa yang dilakukan. Memang Islam mendapat apakah ini hadis atau hanya athar. Ya. Lagi jamaah, agar kita bisa memahami ya dan tidak bingung. Ya, pertama gini. Takdir atau catatan takdir itu ada dua. Catatan takdir itu ada dua. Yang pertama di mana? Di Lauhul Mahfuz. Dan catatan takdir di sini jemaah, di Lauhul Mahfuz tidak ada yang tahu kecuali Allah. Dan itu nggak akan berubah. Tidak akan berubah. Malaikat nggak tahu, cuma Allah yang tahu. Yang kedua jemaah sekalian, catatan takdir yang ada di tangan malaikat. Inilah yang bisa berubah. Kalau misalkan jemaah dia menyambung hubungan kerabatan, rezekinya bertambah. Dia berbuat maksiat, rezekinya berkurang. Ini maksudnya catatan takdir yang ada di tangan malaikat. Tapi hakikatnya di Lauhul Mahfuz apa? Satu. Cuma kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Ya. Sehingga gini, yang menjadi apa jemaah? Hal yang terpenting bagi kita itu nggak perlu kita mikir apa. Catatan kita di Lauhul Mahfuz itu apa sih ya? Kaya atau tidak? Nggak penting. Tugas kita itu menjalankan syariat. Makanya di antara kaidah memahami takdir itu gini jemaah. Tidak boleh mempertentangkan antara takdir dan syariat. Ada orang berhujah gini, Ustaz, kalau takdir saya kaya, iya kaya, akhirnya nggak mau kerja. Boleh jemaah? Nggak boleh. Ini artinya orang berhujah dengan takdir, padahal dia sendiri belum tahu takdirnya kaya atau miskin. Dan sudah pernah kita bahas ya, tidak boleh berhujah apa? Iya. Kapan jemaah? Tidak ada di sini. Antum coba di Murojaah. Sudah pernah. Kita nggak boleh berhujah dengan seperti itu. Ya. Karena satu, kita tidak tahu takdir kita kaya atau miskin. Seperti itu. Maka tugas kita itu silakan cari rezeki ya dengan sampai melanggar aturan syariat. Perkara ya nanti kita jadi kaya atau miskin kita nggak ada yang tahu jemaah. Kalau kita usaha dapat apa jemaah? Pahala. Dapat pahala. Itu yang menjadi inti. Karena hidup kita itu tujuannya apa jemaah? Tujuannya ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu saja.
cari rezeki ya ibadah. Sampai pun antum nggak dapat uang, misalkan hari ini ngider apa jualan bakso, jualan cilok, muter-muter nggak dapat untung. Dohirnya iya, tapi antum dapat pahala kalau niatnya apa? Untuk menjaga dirinya agar tidak minta-minta, menjaga anak istri misalkan, dapat pahala aja mah. Nah ini kadang sisi-sisi yang orang-orang kadang nggak sadar. Dikira itu rezeki hanya apa? Hanya uang, padahal tidak. Kesehatan, rezeki, pahala juga rezeki jemaah. Nah, sehingga artinya ya, tetap tugas kita bekerja, berusaha, ya, perkara nanti hasilnya kok ya, apa namanya ya, berkebalikannya itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga yang dimaksud bisa berubah dan tidak itu di mana? Di catatan malaikat seperti itu. Ada pun di Lauhul Mahfuz nggak bisa berubah, tidak akan bisa berubah seperti itu. Ya. Tadi yang kedua gimana? Coba diulang lagi. Oh, sudah dapat. Insyaallah, barakallahu fikum. Nah. Ya, yang lain jamaah. Ada pertanyaan dulu yang dijawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ada masjid di daerah Demak, di jalan dari tempat wudhu menuju masjid atau mungkin teras masjid ada penyandang disabilitas berjualan. Apakah ini bisa masuk ke dalam berjualan yang dilarang? Bagaimana kalau kita membeli untuk sekedar membantu? Coba kasih jawabannya. Oke. Ya jamaah sekalian, ini terkait hukum jual beli di masjid. Maka para ulama kita sedang mendapat hukumnya. Jumhur mengatakan makruh, sebagian ulama mengatakan haram. Syekh Salim Al-Hilali beliau mengatakan jamaah, baik yang berpendapat haram, intinya jual belinya sah. Intinya jual belinya sah. Kalau pendapatnya haram berarti dia berdosa, tapi jual belinya sah. Kalau pendapatnya makruh, maka dia nggak berdosa, jual belinya tetap sah, tapi mungkin berkahnya berkurang. Berkahnya berkurang. Ya. Makanya masalah larangan ya, berjual beli di masjid itu, ya, apakah dalam artian berlaku untuk seluruh area masjid atau hanya area yang memang terkena atapnya saja? Ini sedang mendapat ya, sedang mendapat. Cuma ada akwal yang mungkin agak gampang dipahami ya. Kalau misalkan masjid tersebut ada pagernya, kalau masjid tersebut ada pagernya, maka semua yang berada di dalam pagar itu masuk area masjid dan itu terlarang untuk jual beli. Jelas? Jelas tidak? Mohon. Ya. Kalau Baitur Rahman gimana coba? Tapi memang gini, ada akwal gini jamaah. Sebuah masjid itu boleh menyewakan bagian ya, untuk apa? Toko dan lain sebagainya. Ini juga timbul iskal. Kalau dibolehkan menyewakan sebagian apa namanya ruangan untuk jual beli, berarti kan ini masuk apa? Jual beli di masjid. Cuma para ulama kita jemaah, mereka membolehkan dengan catatan hasil sewanya itu kembali kepada masjid. Dibolehkan. Ya, sehingga kalau seperti ini mungkin jemaah hukum sama seperti WC. WC kan apa? Masih dalam bangun masjid, tetapi fungsinya apa? WC, bukan masjid lagi. Ya. Sehingga artinya kalau memang bukan diperuntukkan sengaja oleh dalam artian kesepakatan apa namanya pengurus masjid, ya. Kalau sudah kesepakatan, oh ini ruangan memang disewakan, ruko atau di Kendal itu ada sebagai ikhwan ya, ikhwan dia punya masjid, bawahnya disewakan. Pas apa namanya? Di Kendal. Jadi untuk jual beli, tapi masjidnya di atas. Kalau seperti ini memang diperuntukkan apa? Untuk jual beli. Kalau seperti ini wallahu alam jamaah, insyaallah enggak masalah. Tapi kalau yang dalam artian apa namanya tidak resmi, tiba-tiba nongkrong, ya, jualan digelar di situ dan situ ada pagernya, maka wallahu alam jamaah hindari, jangan jual beli di tempat seperti ini. Kembali ke pertanyaan Ustadz, bagaimana kalau saya beli untuk membantu? Kalau membantu jangan beli, sudah bantu saja. Barangnya apa? Kasihkan saja. Kan nolong niatnya. Niatnya nolong, kasihkan saja. Kalau bisa dikasih tahu, Pak, kalau bisa jangan jual di sini. Nanti marah-marah jamaah. Ya udah kasih sedekah saja. Ya kasih sedekah saja seperti itu. Jadi wallahu alam kalau ada pagernya termasuk, tapi kalau tidak ada
Oh ya, ada misalkan jamaah sebenarnya mengatakan intinya kalau dia masih masuk atapnya itu bagian. Kalau tidak maka tidak termasuk. Seperti itu jemaah. Tapi gini, tidak juga tanahnya apakah tanah wakaf atau tidak. Kalau misalkan tanahnya ternyata bukan tanah wakaf maka tidak termasuk. Nah, misal contoh wakafnya itu hanya untuk bangunan masjid. Dari depannya bukan bagian dari masjid seperti itu. Coba lagi nih jemaah, tanya juga masjidnya, itu masjid wakaf atau bukan? Ya. Kalau bukan masjid wakaf berarti boleh jual beli di situ. Contohnya ini. Masjid sini. Sahih jemaah? Sahih. Ada pernah bertanya, saya tanya katanya bukan wakaf kan? Ada yang jawab sama? Yang pernah tanya katanya bukan masjid wakaf. Ya. Wallahu a'lam bishawab jemaah. Ada pertanyaan dari Pak Wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan orang-orang muslim diberkahi Allah. Amin. Jadi bertanya Ustaz, jika ketika lebaran anak kita mendapat THR atau angpau dari orang yang penghasilannya 100% haram, itu hukumnya bagaimana? Haramnya apa dia? Penghasilannya dari Enggak, haram itu kan banyak. Haram itu banyak. Nah gini jemaah, harta haram itu ada dua ya. Ada haram secara zatnya, ada haram karena cara mendapatkannya. Itu beda. Kalau haram haram secara zatnya, ini jelas haram bagi yang punya, haram bagi yang dihadiahkan. Contohnya apa? Babi. Babi itu babi itu haram. Kalau dihadiahkan, yang lima nggak boleh. Oh, saya ini hadiah, tetap haram ya haram. Yang pertama. Yang kedua, harta haram karena cara mendapatkannya. Ini ada dua juga. Pertama, dengan cara mengambil cara paksa, seperti merampok, begal, macam-macam, ya, korupsi dan sebagainya misalkan. Maka yang pertama ini jamaah sama statusnya seperti yang pertama tadi. Artinya haram bagi yang mendapatkan dan haram bagi yang dihadiahkan. Kecuali kalau misalkan dia terima tujuannya ingin dikembalikan kepada yang punya, nah masalah. Tahu tetangganya habis begal, yang dibegal tahu juga. Akhirnya, oh yaudah sini, tapi dibalikin ke orang yang dibegal, nah masalah. Tapi kalau dimanfaatkan nggak boleh. Yang kedua jamaah sekalian, harta yang haram karena cara mendapatkannya, tetapi saling ridho. Contohnya apa? Judi, togel, sama ya. Kemudian apa lagi? Riba, apa lagi? Apa lagi? Yang saling ridho, sogok menyogok, saling ridho. Misalkan, maka yang jenis ini jamaah, para ulama kita berbeda pendapat. Para ulama kita berbeda pendapat. Ada 3 pendapat. Yang pertama, haram secara mutlak. Haram bagi yang dapat, haram bagi yang dihadiahkan. Yang kedua, ya, bisa berubah menjadi apa? Halal ketika berpindah dengan cara yang mubah, kecuali kalau lewat warisan. Kalau warisan tetap haram. Tapi kalau hadiah bisa. Pendapat yang ketiga, kalau sudah berpindah dengan cara yang mubah, secara mutlak berubah menjadi halal. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Ibnu Utsaimin dalam membawakan kaidah jamaah. Kullu malin haram bikasbihi fahuwa haramun bikasbihi faqat atau kama qala. Jadi harta yang haram karena cara mendapatkannya, yang haram itu yang mendapatkannya saja. Adapun yang diberikan lewat jalur yang mubah, kata beliau, ya mubah. Dan wallahu a'lam jamaah, pendapat yang ketiga kuat. Jadi kalau tadi misalkan dihadiahkan dan dalam artian dari penghasilan yang ya, jenis yang kedua tadi, entah dia riba, entah dia judi, maka pendapat yang kuat wallahu a'lam jamaah, kalau sudah berpindah dengan lewat hadiah maka halal. Tapi kalau misalkan dia ingin ikut pendapat yang lebih warok, ya silakan, tinggalkan saja. Apalagi kalau misal ditolak bisa menjadikan dia sadar, oh keponakan saya itu kenapa kalau saya kasih hadiah nggak mau. Akhirnya mikir, oh jangan-jangan saya usahanya gini misalnya. Akhirnya dia tobat, maka silakan, tidak masalah. Tapi kalau kita bicara setelah hukum, ada sedang pendapat tadi dan ana lebih condong pendapat yang ketiga. Wallahu a'lam bishawab.
pertanyaan yang berikutnya yaitu kan, awan Ustaz, jika orang tua meninggal dan ada harta waris yang ditinggalkan, tapi sebelumnya ada anak yang telah meninggal terlebih dahulu. Yang mau ditanyakan, apakah ada hak anaknya yang meninggal tadi mendapatkan waris? Kemudian, apakah yang mendapatkan waris itu turun kepada menantu atau cucunya, atau sama sekali tidak mendapatkan waris? Ini itu harus ditanya. Orangnya harus dialog, tanya. Ini butuh panjang dong. Gini, bapaknya meninggal duluan, ya, punya anak. Anaknya meninggal duluan? Iya, bapaknya kan meninggal, ternyata punya anak dan ada anak yang meninggal duluan. Anak yang meninggal duluan ini dapat atau tidak? Ya. Pertama ditanya dulu, apakah anak yang masih hidup itu semuanya perempuan atau ada laki dan perempuan? Kalau semuanya perempuan, kalau yang meninggal anak laki-laki, maka cucu dari anak laki-laki dapat. Tapi kalau yang masih hidup ternyata ada anak laki anak perempuan, maka cucu tidak dapat. Jadi mahjub, nggak dapat. Kenapa? Karena ada anak laki-laki dan perempuan. Maka seperti ini jamaah, kakeknya ya kalau bisa berwasiat kepada cucu dari anak, ya anaknya. Ya. Kenapa? Karena dia bukan ahli waris. Maka berwasiat untuk ahli waris maka tidak masalah, dibolehkan. Nah, sehingga kalau misalnya kasusnya tadi anak yang masih hidup ada laki-laki dan perempuan, maka cucu tidak dapat sama sekali seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi maaf, cuman yang mungkin pertanyaan langsung dipersilakan. Cukup ya? Ya jamaah sekalian, mudah-mudahan kajian di kesempatan sore hari ini bermanfaat. Kita tutup sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.